Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini kita akan membahas materi turunan. Video ini dibuat sebagai salah satu tugas remedi yang diberikan kepada saya agar saya memahami lebih dalam tentang topik ini. Kita di sini akan membahas aturan turunan baku dan rantai, mulai dari contohnya ada fungsi konstanta, linier, polinominal, trigonometri, sampai operasi kali dan bagi. Kita lanjut ke sini. Kita akan membahas fungsi aljabar, fungsi turunan, aljabar. Dalam turunan aljabar, fungsi pertama ada fungsi konstanta. Dalam fungsi konstanta, rumusnya adalah f aksen sama dengan 0. Sama dengan 0 adalah memang angkanya 0. Jika kalau misalnya konstantanya hanya konstanta tanpa x, maka hasilnya adalah 0. Dan ini itu tetap. Ini itu tetap. Misalnya, nah aksen ini adalah tanda bahwa fungsi itu sudah diturunkan. Nah, bila mana fungsinya adalah x, kita kasih contoh 8. Fungsinya berapa? F aksennya berapa? Maka x aksennya pasti 0. Mengapa 0? Karena angka 8 konstanta ini hanya konstanta saja, tidak ada terpengaruh dengan x apapun, maka hasilnya pasti angka 0. Misalnya hanya 11, ya berarti 0 hasilnya, dan itu tidak perlu ditulis. Misalnya 10, 9, 8, bahkan 100 atau 1000 pun pasti hasilnya 0, itu tidak usah ditulis. Misalnya fx sama dengan 9, itu hasilnya tetap 0. Nah, bagaimana jika ada x-nya? 8x contohnya. 8x. Bagaimana jika ada x-nya? F aksennya, turunannya berapa? Nah, kalau ini masuk kepada fungsi selanjutnya, yaitu fungsi linier. Dalam fungsi linier, di sini ada x. X itu mengandung 1 di sininya, walaupun ini tidak tertulis, tapi kita semua sepakat bahwa di sini ada angka 1. 1 dikalikan dengan 8. 1 dikali 8, x-nya kan satunya sudah diambil dengan kali 8. Nah, berarti x-nya 0. Nah, kalau 0 itu tidak perlu ditulis, maka hasilnya adalah 8. Itu selalu seperti itu. Bila mana 10x, berarti hanya 10 saja. Nah, ini eksempel kedua ya. Nah, bagaimana jika dia ada pangkatnya? Pangkatnya selain 1. Nah, kalau fungsi linear itu kan 1. Kalau selain 1 seperti apa? Nih, eksempel ketiga. 8x pangkat 3 misalnya. Dalam 8x pangkat 3 bagaimana? Ini masuk kepada fungsi polinominal. Nah, pada fungsi polinominal, 8x pangkat 3, pangkatnya dikurangi 1. Pangkat dikalikan konstanta, pangkat dikurangi 1. 8x3, 8 dikali 3, 24. X, pangkatnya dikurangi 1, berapa? 2. Mari kita jabarkan. 8 dikali 3, X, ininya dikurangi 1 ya. Jadinya kan 4, X 4. 4. Nah, lanjut. X 4 sih 2. Nah, lanjut lagi. 24. 24. X 2. Seperti itu. Nah, mari kita buat eksempelnya. Contohnya, x kuadrat. Lanjut lagi kita ke f, x 3, x 8, f x nya adalah 1, x 2 ditambah x 1 ditambah 5. Lanjut lagi, sama dengan e 2x. Kita selesaikan.
3, maka itu hasilnya 0. Lanjut lagi, fx2, maka itu hasilnya dikalikan dengan x1 ini sama dengan ini. f-aksanya adalah 24 minus 9. Nah, bisa dihitungan lagi dibuat seperti ini lagi dengan cara 24 per x9, b-nya ditaruh di depan. Nah, kalau misalnya ini itu ada f-aksen, tapi kita bikin f-aksen sama dengan kalau ini semuanya satu-satu satu-satu kita fungsikan, satu-satu kita turunkan, mulai dari ini, dan ini. Nah, turunan dari 1x pangkat 2 adalah 1 dikali 2, 2 x 1 dikali 2 kan 2, tadi ini kan tinggal 1, udah diturunkan, berarti dia turun 1, tinggal 1, kan gitu ya, berarti tinggal 1, kita hanya tulis x saja. 1 itu tidak perlu ditulis, 1 tidak perlu ditulis, sama seperti ini 2x, berarti dia ada 1 tuh, 2x1 tidak perlu ditulis, tidak apa, seperti itu. 2x ditambah x1, 1 di sini ada 1 dikali 1, 1 berarti 1x ini kan tadi 0 1 terus udah dipinjam 1 berarti tinggal 0, jadi x nya tidak perlu ditulis, jadi hanya perlu tulis 1. Nah, ini 5 itu kita kembali kepada fungsi konstanta. Kan jika hanya angka konstanta aja berarti dia 0, berarti 0 itu tidak perlu ditulis, maka hasilnya fix seperti ini. Nah, lanjut lagi, kita ke 2x. Eksponensial ini bisa difungsikan menjadi 2-nya ini kan itu tetap tidak diapa-apakan, tidak diturunkan, dan tidak diapa-apakan, hanya saja. Nah, 2x ini kan bilangan seperti fungsi linear. 2x ini bisa diturunkan jadi 2x 2e nya tetap 2x ini kan x nya itu 1 ya, jadi 1 kali 2 2x gitu, 2 aja gitu kan, 2x ini tetap karena ini kan pangkat ya, 2x maka tetap seperti ini. Nah, ini eksempel ya. Nah, selanjutnya bagaimana untuk fungsi trigonometri. Selanjutnya ada fungsi trigonometri. Nah, di fungsi trigonometri di fungsi trigonometri ada fungsi-fungsi dan hukum yang wajib diingatkan dan dihafalkan, dan itu turunannya seperti ini. Saya buatkan. Sin plus cos sin terus tan plus secant kuadrat terus habis itu batangan plus cosecant kuadrat, habis itu secant itu plus secant plus tan ya. Nah, terus habis itu kotangan cosecant itu sama dengan cosecant plus cot. Nah, ini adalah turunan wajib. Nah, misalnya kita kasih contoh di sini ada x-nya sama dengan sin 2x. Terus langsung aja deh kita giniin. Turunan dari sin adalah cos dan ini plus. Kita tambahkan dulu di sini, bisa kita keluarkan ke sini 2 cos 2x. Ini tetap ya. Ini kan kembali lagi seperti yang ini, 2 gitu ya. 2 cos 2x. Ini tetap. Ini x yang ada di dalam kurung dia tetap tidak diapa-apakan.
sin turunannya adalah cos. Gitu. Lanjut lagi kepada contoh yang kedua. Tidak ada itunya ya, gitu. Kita lanjut lagi ke contoh yang kedua. Ada misalnya 2 cos 2x contohnya. F aksen x-nya berapa? Lanjut lagi kita bisa, kalau cos secant itu kan, kalau cos itu kan min sin, ya kan? Ini 2 dikali 2, 4. 2 yang ini dikalikan dengan 2 yang ini 4. Sin, min sin kan, min sin. Minnya jangan ditaruh di min sin, tapi taruhnya di sini. Sin, jadi min 4 sin. Yang ada di dalam kurung 2x itu tetap menjadi 2x, tidak 4. Seperti itu. Dan seterusnya. Seperti itu. Nah, misalnya aku mau kasih contoh lagi. F x-nya sama dengan sin berapa? 3x plus cos ya. Bilang apa cos? 2x gitu. Cos 2x. Nah, F aksennya berapa? Sin itu cos. 3 berarti menjadi cos. Nah, itu 3 cos 3x plus turunin. Kalau cos itu kan menjadi sin, berarti yang tadinya ini plus menjadi minus. Jadi kita nggak bisa tulis plus, kita tulis minus. Minus 2-nya turunin ke sini, 2. Kebalikan cos ini kebalikan dari sini ini ya. Tadi kan 2 cos 2. Gitu. 2 sin tetap 2x gitu. Kan tadi cos itu kan min sin. Jadi, min 2 sin 2x. Seperti itu. Contohnya dari ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam memperhitungkan apa namanya? Itu perkalian. Gimana? Perkalian. Nah, di perkalian kita di perkalian ada rumusnya yaitu y. Yang ada rumusnya y sama y atau f x sama y. U dikali V itu berarti F aksennya adalah U aksen dikali V ditambah dengan V aksen dikali U. Ini seperti ini. Biasanya kita kasih contoh example. Dikasih contohnya adalah Y-nya itu 6x min 3 5x plus 2. Kita harus misalkan ini menjadi U, ini menjadi V. Ini U, ini V. Kita misalkan dulu. Kita misalkan. Ini U, U-nya sama dengan 6x min 3. V-nya sama dengan 5x. Iya benar 5x. Kali kita plus 2. Nah, ini U aksennya, V aksennya berapa? Ini turunkan 6x, kan di sini tadi ada 1 kan, kita kembali ke yang 6x ini, 8x fungsi linear, 6x menjadi 6x, 1 di sini kan, 1 kali 6, 6x-nya tinggal 0, jadinya 6 aja, tidak usah pakai x. 6. 3-nya gimana? 3, kita kembali ke fungsi konstanta 0, ya. Tidak terhubung dengan x apapun. Nah, lanjutnya berarti dia 0 ya, jadi nggak tinggal 6 aja. Nah, lanjut 5x. Di 5x ini sama seperti yang 6, di sini ada 1. 5 kali 1, 5. Satunya tadi udah dikalikan jadi 0, jadi 5 aja. 2 sama ya, 2 nggak ada juga gitu. 2 0 ya, karena dia kembali kepada yang konstanta ya. Lanjutkan lagi, sudah dimisalkan, langsung tuh kita aksenkan. Kita cari ininya. Misalkan, nah terus U, kita tulisin dulu deh. V plus V aksen kali U. U aksennya 6. Dikalikan dengan 6 dikalikan dengan V-nya yang ini kan. V 5x plus 2. Ditambah V aksen yang mana? V aksen tuh 5 ya. 5 tuh yang tadi udah kita hitung tuh. Lanjut ke U. U-nya itu ini 6
X min 3 dikalikan kan ya, sesuai rumusnya aja. 6x3, 6x min 3. Seperti itu. Nah, lanjut aja. Ini dikalikan ini dikalikan ini, ini dikalikan ini dikalikan ini. Seperti itu. Nah, lanjut. 6 kali 5, 30. X. Gitu ya. Ditambah, lanjut. Dikalikan 6 kali 2 dulu. 6 dikali 2. 12. Ini tambahnya turunkan. 5 kali 6, 30. X. 5 kali min 3 sama dengan min 15. Seperti itu. Dilanjutkan lagi. Contohnya ada 60x. Ya kan? 60x, 30x, 30x, 60x. 60x 12 ditambah 15. Kan ini min ya. 12 plus ditambah min 15 itu kan berarti jadi min 3. Sudah sampai sini saja. Seperti itu. Misalnya dikasih contoh lagi, satu lagi. Dikasih contoh satu lagi itu y-nya sama dengan 2x pangkat 2 dikual min 3x plus 9 dikalikan dengan 3x min 7. Kita sama seperti tadi, kita misalkan dulu ya. Kita misalkan sebenarnya u-nya itu yang ini, v-nya itu yang ini. Nah, u 2x 2 min 3x plus 9. U aksennya berapa? Kita jumlahkan saja dulu. 2x min 2x pangkat 2. 2 kali 2, 4. Pendekkan ke atas. 2x 2 kali 2, 4. X. Tadi kan 2-nya dipinjam, sudah dikalikan. Berarti tinggal 1. Jadi, nggak usah ditulis ya. 1 tidak perlu ditulis. Nah, habis itu, di sini ada minus 3x. Berarti hanya perlu, ini kan ada 1 ya, 1 dikali 3, 3. Ini tinggal 0, berarti hanya 3 saja yang perlu ditulis. Nah, habis itu, habis minus 3 plus 9. Nah, plus 9 ini seperti apa kan? Plus 9 tadi sama seperti yang atas ini ya, yang minus 3 sama yang plus 2. Sama dengan yang ini, konstanta, hasilnya 0. Dia tidak terhubung dengan X apapun, berarti 0. Udah nih, U aksennya hanya sampai sini, turunan dari U-nya. Nah, kita misalkan ini sebagai V. U-nya udah selesai nih, kita misalkan sebagai V. V-nya 3x min 7. V aksennya 3x 1 kali 3, 3x-nya hilang. 3, 7 hilang. 7 hilang. Kenapa hilang? Karena dia konstanta saja, tidak terhubung dengan X apapun. Sudah dimisalkan, kita lanjut ke Y aksen. Kalau sudah di Y aksen, tinggal itu kan sesuai rumus aja. Kita tulis rumusnya karena aku suka lupa. Nah, U aksennya 4, X min 3 dikalikan V-nya adalah 3X min 7. Nah, terus ditambah ya, V aksennya 3, hampir aku tulis itu kan, 3 dikalikan dengan U saja, U yang ini ya, 2x2 min 3x plus 9. Udah tuh. Nah, lanjutnya lagi seperti apa? Lanjut lagi tinggal dikalikan ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini gitu. Empat kali 3, 12x. 4 kali 7, 28 minus, ini kan minus ya, 4x dikali min 7, berarti minus ya, di sini 28x, kan di sini masih ada x-nya, habis itu minus 9 itu 3 kali 3, minus kan ini minus 3 kali 9 kan, masih ada x-nya, berarti x tuh, min 3 dikali min 7, berarti minus dikali minus plus 21, plusnya turun. 3 ini sama seperti ini ya, tinggal di set segini ke sini gitu ya. Terus ini juga sama, set terus gitu. 3 dikali 2x2 sama dengan 6x2. 3 dikali min 3x berarti minus 3 kali 3 9 ya, 9x. Habis itu 3 dikali 9 27. 27-nya
plus 27. Nah, sudah seperti itu. Lanjut saja ditambahkan. 18 x kuadrat minus 64. Kok nambah sih? 46. Habis itu 46x, habis itu 48. Sudah selesai sampai aja. Sudah selesai sampai situ. Ini 82, 8x kali 9, 9x ditambah dan 21 ya. Nah, sudah seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada pembagian. Sepertinya kalau pembagian kertas segini nggak cukup, tapi mari kita coba dulu ya. Kalau pembagian itu rumusnya ada di y-nya itu kita samakan dengan ini ya. Kan kalau y fx sama gitu. F x, ingat ya, y fx du dx itu sama saja. Diferensial juga. Nah, y aksennya ada u aksen dikalikan dengan v dikurangi v aksen dikalikan u per v kuadrat ya, sudah lupa. Example-nya, misalnya example-nya ada di x kuadrat dikurangi 2x plus 5 terus y dong gitu kan, terus x kuadrat plus 2x min 3. Nah, dalam perkalian itu tadi sudah di itu kan pengusaha seperti ini. Nah, langsung kita misalkan seperti tadi ya. Misalkannya itu bagaimana, kita golongkan ini u, ini v, ini sebagai u, ini sebagai v gitu ya. Terus lanjutkan kita tulis u-nya, v-nya, u-nya x kuadrat min 2x plus 5, v-nya x kuadrat plus 2x min 3. Ini sama aja mau u dikali v aksen atau v dikali u aksen, tapi saya lebih nyamannya u dikali v aksen gitu. Nah, terus abis itu proses di sama aja. Nah, terus abis itu langsung kita f aksen u aksen dikali v kurang u dikali v aksen per v kuadrat. Nah, lanjut lagi, u aksennya belum diaksen kan ya, setelah u aksen v aksen 2 dikali 1 2 x 1 ya kan, tadi kembali kepada fungsi yang ini cuma ada 1 2x 2 dikurangi 1 kan gitu ya, tinggal ada x nya. Nah, 2x itu berarti hanya 2 karena x nya sudah ada, ini negatif 2 seperti itu. 5 itu konstanta jadi tidak perlu tidak perlu ditulis. 0 tidak perlu ditulis, 0 dan 1 tidak perlu ditulis. Kalau 0 hilang, kalau 1 ya x saja gitu. Nah, x kuadrat itu berarti 2x sama seperti ini ya. 2 dikali 1 2, satunya hilang 1, jadinya 1 2x 1 gitu. 2x plus tapi 2 ya, sama, ternyata sama. Min 3 itu seperti ini, konstanta ya. Lanjut, u aksen 2x min 2 dikalikan dengan v, v-nya adalah x kuadrat plus 2x min 3 ya, minus u-nya adalah x2 min 2x plus 5 dikali, kalau udah kurung itu kali ya, habis itu dikalikan dengan v aksen 2x plus 2 gitu. Nah, jangan sampai lupa dengan itu ya. Aturan langsung aja ya. Untuk v-nya itu kan adalah x2 ditambah 2x oke ya, 2x
min 3, jangan lupa dipangkatkan. Lanjut lagi, ini tinggal dikalikan kepada kolom selanjutnya, berurut ya, ini dengan ini gitu, terus lanjut ini seperti itu, ini pun sama, lanjut ini gitu, oke. Nah, aku langsung kalikan 2x3 plus 4x2, lanjutkan lagi 2 kali 3 6, min 6x, habis min 6x langsung ke sini kan 2x cut 2 minus, jadi minus 2x 2, habis itu minus 4x, 2 kali 3 6, karena ini minus jadi plus 6, minusnya turunin, kita buat kolom di sini. Ini x ini 2x3 plus 2x2, ya kan? 2x2 jadi 4x, minus plus jadinya minus, dikalikan itu ya 4x2, terus habis itu ke sini jadinya 4x, minus apa plus nih? Minus ya, minus 2 ya, minus 4x, habis itu lanjut ke 5 dikali 2 10, ada x nya berarti 10x ya, 10x plus 10x plus 10x, lanjut itu habis itu 5 dikali 2 10, terus itu ya plus 10, tidak ada x nya ya. Nah, ini lanjutnya jangan sampai lupa ini kan ininya seperti itu. Nah, lanjut habis itu di sini lanjut dikurangi 2x 2x3 sama 2x3 habis, 2x4 sama 2x4 jadi 4x kuadrat, 4x kuadrat, habis itu ini 2x3 sama 4x2 itu 4x2 ya, 2 ya, 4x2, terus habis itu 6 sama 2x2 itu jadi 2x2 ya, 2x2, terus habis itu ini sama ini menjadi minus 10, nilai 4 itu minus 10x, bukan minus 2x sama minus 4x menjadi 10x ya, habis itu tambahkan ini plus 6, minusnya turunkan, 2x3 plus dikalikan menjadi minus 2x3, terus habis itu 2x sama dengan 4x, min 4x ini dikalikan menjadi min ya, enggak ada, ya min, nah terus dikalikan dengan min, jadinya plus 2x2. Nah, habis itu 4 dengan 10 ini jadi 6x, plus dikalikan dengan min jadinya min, ya kan tadi pas min gitu. Nah, terus habis itu 10, ini kan plus 10 sudah nggak ada berjumlah lagi, pengurang lagi, tetap berjumlah kayak 10 dikalikan dengan minus plus 10 dikalikan dengan min jadi minus 10. Jangan lupakan lagi dengan x plus 2x min 3 2. Nah, pas sampai di sini baru kita sederhanakan. 4x2 16x min 4 ya, lanjutkan lagi dengan tetap ininya tetap x2 plus 2x min 3. Sudah sampai sini. Demikian sudah
yang kita bahas tentang fungsi turunan aljabar mulai dari konstanta, linier, polinomial, terus ada trigonometri, abis itu ada fungsi kali bagi. Seperti itu sudah selesai yang saya bahas daripada tugas di remedial fungsi turunan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.